Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penempatan data kelompok. Assalamualaikum. Jadi, kelompok kami itu beranggotakan 5 orang. Tujuan pembelajarannya itu ada 3. Nah, yang satu itu, yang pertama, mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan ukuran penempatan data kelompok. Yang kedua, mengetahui dan memahami tentang kuartil, desil, dan persentil pada data kelompok. Nah, yang ketiga itu menentukan dan memahami rumus kuartil, desil, dan persentil yang serta dapat menerapkannya dengan benar. Lanjut kita ke peta konsep. Peta konsep di sini ada ukuran penempatan data kelompok. Nah, ukuran penempatan data kelompok itu di bawahnya itu ada pengertian. Nah, pengertiannya itu ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, jadi di sini kita akan mencari tahu bagaimana pengertian cara menentukan rumus dan bagaimana contoh soalnya. Lanjut kita ke peta. Nah, di sini ada pengertian. Ukuran penempatan data merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyaknya data yang ada. Ukuran penempatan data kelompok membagi sekumpulan data ke dalam beberapa bagian yang sama besar. Ukuran penempatan data kelompok dapat diukur menggunakan kuartil, desil, dan persentil. Nah, lanjut di sini ada kuartil. Kuartil data berkelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian yang sama besar. Oleh karena itu, membagi data menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagian memiliki persentase 25%. Kuartil dalam data kelompok terbagi menjadi 3 nilai, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil 1 disebut kuartil bawah, kuartil 2 disebut kuartil tengah, kuartil 3 disebut kuartil atas. Nah, cara untuk menentukan kuartil data kelompok adalah dengan cara menentukan letak kuartilnya. Nah, jadi setelah mengetahui letak kuartilnya, tentukan nilai kuartil dengan rumus. Nah, jadi kita akan menentukan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi QI sama dengan TBI plus P dikali NI per 4 kurang FK bagi F. Nah, jadi TBI itu tepi bawah kelas kuartil ke I. Nah, P-nya itu panjang interval kelas. Nah, FK frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke I. Nah, F-nya frekuensi kuartil ke I. Jadi pada slide selanjutnya yaitu contoh soal menentukan kuartil data kelompok. Nah, ada soal nih, tentukan kuartil bawah dari data pada tabel di samping. Nah, jadi di sini ada pembahasan. Pembahasannya itu mencari nilai N. N sama dengan 2 plus 3 plus 3 plus 6 plus 4 plus 2 sama dengan 20. Nah, menentukan letak kuartil bawah yaitu QI sama dengan 1/4 kali N. Nah, Q1 sama dengan 1/4 kali 20 karena N-nya itu 20. Nah, Q1 sama dengan 5. Kuartil bawah terletak pada data kelima, namun karena data berkelompok maka kita tentukan kelas interval mana data kelima berada. Nah, di slide selanjutnya yaitu menentukan kelas interval kuartil bawah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada data ya. Jadi, maka kelas interval kuartil bawah berada di 50 sampai 54 ya, teman-teman. Nah, jadi pembahasannya yaitu menentukan tepi bawah kelas interval kuartil bawah sama dengan kelas interval kuartil bawah terletak di 50 sampai 54 sehingga tepi bawahnya adalah 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Nah, yang kedua itu menentukan panjang interval kelas kuartil bawah sama dengan panjang interval kelas ditentukan dengan menghitung banyaknya bilangan yang ada pada interval 50 sampai 54 yaitu 50, 51, 52, 53, 54 sehingga panjang interval kelasnya adalah 5. Setelah kita menemukan semua yang kita perlukan, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus untuk menentukan nilai dari kuartil bawah. Rumusnya adalah QI sama dengan TBI ditambah P dikali dalam kurung letak QI dikurang FK dibagi F. Rumus aslinya itu N kali I bagi 4 dikurang FK. Namun, karena N kali I bagi 4 itu merupakan rumus untuk mencari letak QI, dan letak QI sudah kita cari tadi di pembahasan sebelumnya, kita sekarang tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Q1 sama dengan 49,5 ditambah 5 dikali dalam kurung 5 kurang 2 bagi 3. Kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu, sehingga didapatkan hasilnya nilai dari kuartil bawah adalah 54,5. Selanjutnya, di sini terdapat contoh soal lagi untuk menentukan nilai dari kuartil data kelompok, tapi yang HOTS. Di sini kita diminta untuk menentukan batas waktu tempuh minimal agar seorang karyawan mendapatkan insentif dari perusahaannya.
Di sini kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dan diminta oleh soalnya. Jadi, suatu perusahaan akan memberikan insentif terhadap 25% karyawan dengan waktu tempuh terlama. Ini berarti kita diminta untuk mencari nilai dari kuartal ketiga. Karena nilai dari kuartal ketiga ini merupakan nilai yang membatasi 25% data paling tinggi. Jadi, setiap data yang kita cari nilai kuartil, desil, maupun persentilnya itu sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya 20 sampai 22, kemudian 23 sampai 25, kemudian 26 sampai 28 dan seterusnya. Pembagian kelompok kuartil kan dari kuartil 1, kuartil kedua, kuartil ketiga. Berarti untuk mencari data yang paling tinggi atau waktu tempuh terlama ini, kita mencarinya di kuartil ketiga. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dan diminta oleh soal, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menentukan letak dari kuartil ketiga ini. Nah, kita masukkan rumusnya QI sama dengan I per 4 dikali N. N-nya adalah 40 karena disebutkan dalam soal bahwa perusahaan ini melakukan survei terhadap 40 karyawan. Itu berarti total datanya ada 40. Kita hitung dan didapatkan hasilnya bahwa letak kuartil ketiga ini berada pada data ke-30. Namun, karena ini merupakan data kelompok, kita tidak bisa langsung mengetahui data ke-30 ini tuh nilainya berapa. Tapi kita harus menentukan terlebih dahulu di kelas interval mana data ke-30 ini berada. Untuk menentukan kelas interval kuartil ketiga, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu frekuensi kumulatif dari setiap datanya dengan cara menjumlahkan frekuensi data yang pertama dengan data yang kedua, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan frekuensi data yang ketiga, dan seterusnya, seperti yang tertera pada tabel. Di sini kita lihat di kelas interval 30-39, frekuensi kumulatifnya baru mencapai 24, sedangkan kuartil ketiga ini berada pada data ke-30. Berarti ini bukan kelas interval kuartil ketiga. Nah, selanjutnya kita lihat di kelas interval 40-49 yang sudah mencapai 34. Ini berarti kelas interval kuartil ketiga berada di 40-49. Selanjutnya, kita menentukan tepi bawah dan panjang kelas interval kuartil ketiga. Caranya sama seperti contoh soal sebelumnya, yaitu yang pertama kita kurangin data yang pertama dengan 0,5. Dikurangin dengan 0,5 karena memang rumusnya seperti itu. Jadi 40 dikurang 0,5, hasilnya 39,5. Selanjutnya, untuk panjang kelas, kita menghitung banyaknya bilangan dari 40 sampai 49, yaitu ada 10 bilangan, sehingga panjang kelasnya adalah 10. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja ke dalam rumus, yaitu Q3 sama dengan 39,5 ditambah 10 dikali dalam kurung 30 kurang 24 dibagi 10, sehingga didapatkan hasilnya 45,5. Jadi, untuk karyawan yang waktu tempuhnya dari rumah ke kantor itu lebih dari 45,5 menit, akan mendapatkan insentif dari perusahaan. Materi selanjutnya adalah desil. Desil akan membagi data berkelompok menjadi 10 bagian, sehingga terdapat 9 nilai desil dari D1 sampai D9. Setiap bagiannya akan memiliki persentase yang sama, yaitu 10%. Desil akan membantu kita untuk menentukan 10% kelompok teratas atau 10% kelompok terbawah. Nah, ini merupakan ilustrasi pembagian desil. Ada D1 sampai D9. Di sini dituliskan N per 10 data karena datanya dibagi menjadi 10 bagian. Cara untuk menentukan desil sama seperti menentukan kuartil, bedanya hanya di pembaginya saja. Kalau di kuartil dibagi 4, kalau di desil dibagi 10. Rumus untuk menentukan desil sama seperti rumus untuk menentukan kuartil, yang bedanya hanya pembaginya saja. Kalau di desil dibagi 10, I per 10 dikali N. Nah, di sini ada contoh soal untuk menentukan desil data berkelompok. Di sini kita diminta untuk mencari desil keempat dari data pada tabel. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan untuk soal di slide sebelumnya, yaitu untuk menentukan letak desil keempat. Soal tersebut dapat dicari dengan rumus DI sama dengan I per 10 dikali N. Nah, lalu kita tinggal masukkan angka-angkanya dan didapatkan hasil 32. Artinya desil keempat terletak pada data ke-32. Namun karena ini datanya kelompok, maka kita harus menentukan dulu kelas interval di mana data ke-32 ini berada. Setelah kita mengetahui bahwa letak desil keempat berada pada data ke-32, selanjutnya kita akan menentukan letak kelas interval desil keempat. Di sini kita bisa lihat di tabel, dimulai dari data 40 sampai 44, ini frekuensi kumulatifnya baru mencapai 31. Ya artinya data ke-32 tidak berada pada 40 sampai 44. Kemudian kita lihat lagi di 45 sampai 49, frekuensi kumulatifnya sudah mencapai 48, yang artinya data ke-32 berada pada kelas interval ini.
Selanjutnya, kita akan menentukan tepi bawah kelas interval desil keempat. Karena tadi kita sudah mengetahui letaknya di 45 sampai 49, maka kita dapat menghitungnya dengan cara data paling atas dikurangi dengan 0,5, sehingga hasilnya menjadi 44,5. Lalu untuk menghitung panjang interval kelas desil keempat, itu kita dapat mengetahuinya dengan cara menghitung banyaknya bilangan yang ada pada interval 45 sampai 49, sehingga panjang interval kelasnya adalah 5. Yang terakhir, untuk menentukan nilai desil keempat, kita dapat memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus DI sama dengan TBI plus dalam kurung letak DI dikurangi FK per FI dikali P, sehingga hasilnya adalah 44,79. Ini adalah contoh soal HOTS tentang desil data kelompok mengenai sebuah perusahaan yang sedang mengevaluasi kinerja server mereka pada jam sibuk. Di sini kita diminta untuk menentukan batas waktu respon minimal agar sebuah permintaan masuk dalam kategori analisis. Selanjutnya, pembahasan. Perusahaan tersebut akan melakukan prioritas analisis terhadap 10% permintaan dengan waktu respons terlama. Ya, artinya kita perlu mencari desil ke-9. Karena desil ke-9 adalah nilai yang membatasi 10% data tertinggi. Untuk menentukan letak desil ke-9, kita tinggal memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus DI sama dengan I per 10 dikali N. Kemudian didapatkan hasilnya 90. Jadi, desil ke-9 terletak pada data ke-90. Selanjutnya, kita akan menentukan kelas interval desil ke-9. Karena tadi kita sudah mengetahui letaknya di data ke-90, kita bisa lihat di tabel di 81 sampai 90, itu frekuensinya sudah mencapai 90. Yang artinya, kelas interval desil ke-9 berada di 81 sampai 90. Selanjutnya, kita akan menentukan tepi bawah kelas interval desil ke-9. Kita dapat menghitungnya dengan cara data paling atas dikurangi 0,5, sehingga 81 dikurangi 0,5 menjadi 80,5. Lalu, untuk panjang interval kelas desil ke-9, kita dapat menghitungnya dengan menghitung banyaknya angka di dalam interval 81 sampai 90. Sehingga panjang interval kelasnya adalah 10. Untuk menentukan nilai desil ke-9, kita dapat memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus DI sama dengan TBI plus P dalam kurung letak DI dikurangi FK per F, sehingga hasilnya adalah 90,5. Sehingga batas lama respon minimal agar permintaan masuk 10% terlama adalah 90,5 mD. Selanjutnya adalah persentil. Persentil adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Artinya, persentil ke N menunjukkan bahwa N% data berada di bawah nilai tersebut. Ini adalah ilustrasi pembagian persentil, ada P1 sampai dengan P99. Untuk menentukan letak persentil sama seperti kuartil dan desil, yang membedakan hanya pembaginya saja. Kalau persentil dibagi 100. Nah, setelah kita mengetahui letak persentil menggunakan rumus yang tadi, selanjutnya kita akan menentukan nilai persentil menggunakan rumus berikut. Rumusnya adalah PI sama dengan TBI ditambah I per 100 dikali N dikurang FK dibagi FI dan dikali P. Nah, di sini adalah contoh soal menentukan persentil data kelompok. Jadi, dari soal yang diminta, kita harus menentukan persentil ke-30. Nah, di sini adalah pembahasan soal dari soal yang ada di slide sebelumnya. Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan nilai N terlebih dahulu. Nah, menentukan nilai N-nya adalah dengan cara menjumlahkan semua bilangan pada tabel frekuensi dari atas sampai bawah. Nah, jadi N sama dengan 12 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 24 ditambah 10 ditambah 9, hasilnya adalah 100. Jadi 100 adalah N-nya, jadi N sama dengan 100. Yang kedua adalah menentukan letak persentil ke-30. Nah, cara menentukan letak persentil menggunakan rumus PI sama dengan I per 100 dikali N. Langsung aja kita masukin rumusnya, jadinya P30. P30 karena kita mencari persentil ke-30 sama dengan 30 dibagi 100 dikali 100. Jadi P30 sama dengan 30. Nah, persentil ke-30 berarti berada pada data ke-30. Ketiga adalah menentukan kelas interval persentil ke-30. Kelas interval persentil ke-30 berada di 33 sampai 43. Kenapa bisa begitu? Karena caranya untuk menentukan kelas interval ini, kalian hanya perlu fokus pada kolom frekuensi kumulatif atau FK. Yang pertama adalah 12. 12 belum memuat data ke-30. Yang kedua adalah 27. 27 juga belum memuat data ke-30. Dan yang ketiga adalah 57. 57 sudah memuat data ke-30 karena dalam 57 itu termasuk dari 28 sampai 57. 4 adalah menentukan tepi bawah kelas interval persentil ke-30.
Kelas interval persentil ke-30 berada di 33 sampai 43. Jadi cara menentukan tepi bawahnya adalah data yang paling atas dikurang dengan 0,5 sama dengan 32,5. Nah, 32,5 adalah tepi bawah kelas interval persentil ke-30. Yang kelima adalah menentukan panjang interval kelas. Jadi, cara menentukannya adalah kita menghitung ada berapa banyak bilangan yang berada di interval 33 sampai 43. Jumlahnya ada 11 bilangan. Jadi, panjang interval kelasnya adalah 11. Yang terakhir, kita menentukan nilai persentil ke-30 menggunakan rumus PI sama dengan TBI ditambah letak PI dikurang FK dibagi FI dan dikali P. Nah, frekuensi kumulatif yang dimaksud di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum. Jadi pada soal yang tadi kan kelas intervalnya berada di 33 sampai 43, sehingga FK-nya adalah 57. Tapi karena yang ditanya adalah FK sebelum, jadinya FK di sini adalah 27. Jadi P30 sama dengan 32,5 ditambah 1,1. P30 adalah 33,6. Jadi persentil ke-30 dari data pada tabel adalah 33,6. Di sini ada contoh soal HOTS menentukan persentil data kelompok. Soalnya adalah nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 10A di SMA Maju Jaya tercatat dalam tabel frekuensi berikut. Jika seorang siswa bernama Ranti mendapatkan nilai yang berada pada persentil ke-75, maka berapa perkiraan nilai yang didapatkan oleh siswa tersebut? Oke, untuk pembahasan soal persentil yang selanjutnya, jadi terdapat rekap nilai ulangan matematika kelas 10 di suatu SMA. Seorang anak bernama Ranti mendapatkan nilai yang berada pada persentil ke-75. Untuk mengetahui perkiraan nilai ulangan matematika Ranti, kita perlu mencari persentil ke-75 atau P75. Karena disebut langsung di soal bahwa nilai Ranti berada di persentil ke-75. Menentukan letak persentil ke-75. PI sama dengan I per 100 kali N. P75 sama dengan 75 per 100 kali 40. P75 sama dengan 30. Persentil ke-75 terletak pada data ke-30. Jadi untuk menentukan kelas interval persentil ke-75, jadi di sini ada tabel. Nah, di tabel ini maka kelas interval persentil ke-75 berada di 71 hingga 80. Untuk menentukan tepi bawah kelas interval persentil 75 sama dengan kelas interval persentil ke-75 terletak di 71 hingga 80, sehingga tepi bawahnya adalah 71 kurang 0,5 sama dengan 70,5. Menentukan panjang interval kelas persentil ke-75 sama dengan panjang interval kelas. Ditentukan dengan menghitung banyaknya bilangan yang ada pada interval 71 hingga 80, sehingga panjang interval kelasnya ada 10. Menentukan nilai persentil ke-75. PI sama dengan TBI plus P kali letak PI min FK per F. Jadi perkiraan nilai ulangan matematika Ranti yang berada pada persentil ke-75 adalah sekitar 79,17. Nah, jadi slide selanjutnya ini latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Nah, untuk slide selanjutnya ada daftar pustaka. Mungkin sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan dan lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.